Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal muzakara wa tazkir wal hassa ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi minallahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun al-jabhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi'ir rijlaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abih wa bi barakati ulumih wa bi kitabih wa bikum fid dharaini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك يا الله في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا يا الله في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا يا الله في مجلسنا هذا بجاه سيد المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah fi ta'atillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa kembali bersimpu di majelis ilmu dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari ilmu agama yang insyaallah menjadi perbekalan hidup kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selalu menjadi ilmu yang manfaat, tidak cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Amin ya rabbal. Dan malam hari ini kita berada di Jalan Rasa Mala 7, tepatnya di kediaman Ibu Zakiyah atau saudari kita, salah satu pengurus Yayasan Al-Kalam, yaitu saudari Dona Verika Mozak. Majelis di malam Jumat sekaligus memperingati haul orang tua dari saudari Dona, yaitu almarhum Bapak Muhammad Ibnu bin Gunawan. Haulnya yang pertama, ini almarhum yang punya kontribusi di majelis kita. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan sepanjang hidupnya di dunia dan kebaikan beliau yang dilakukan di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan balasan syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita doakan pula untuk istri juga anak-anak almarhum selalu dijadikan anak-anak yang salihin salihat, dan insyaallah selalu istiqamah di majlis tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Juga sekaligus memperingati malam ketujuh wafatnya almarhumah Ustazah Haja Fatia Khairi binti Kiai Haji Abdus Syakur Khairi. 7 hari telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan almarhumah diterangi makamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan sepanjang hidupnya di dunia bisa diteruskan oleh anak cucu dan semua murid-muridnya. Bil qabul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan juga di samping memperingati haul orang tua dari saudari Dona, juga malam hari ini diikut sertakan kegiatan majelis kita, yakni tasyakuran kelulusan S2. Ya, S2 ya Don. Alhamdulillah, yaitu kakaknya Dona alhamdulillah lulus S2 yang bernama Desi Leventa Mozak. Kalau Walid S-nya 4, kebanyakan pilek deh. Mudah-mudahan ilmunya selalu membawa manfaat, diberkahi kehidupan dunia dan akhirat. Juga tasyakuran milad Safera Lady Famila Mozak. Saya baru hafal namanya Dona doang, itu juga ngapalinnya seminggu. Karena lidah saya lidah orang kampung, jadi susah nyebut-nyebut yang begitu gitu. Ya, ini Safera yang di pondok ya. Sekarang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, di bawah asuhan seorang pejuang sekaligus ulama yang didirikan pondok itu, yaitu oleh Al-Maghfurlah Allah Yarham Kiai Haji Nur Ali, terus diteruskan oleh Kiai Haji Nurul Anwar, dan keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dilanjutkan oleh cucunya yang merupakan menantu dari Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir, yaitu Kiai Haji Imanul Haq. Mudah-mudahan yang di pondok saat ini Safera Lady Famila Mozak, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, keluarnya dari pondok menjadi hafizah, menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya, dan insya Allah bisa memakaikan mahkota nanti untuk orang tuanya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bil qabul ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Juga malam hari ini saya terima satu amplop infak untuk Yayasan Al-Kalam dari salah satu jamaah kita yang sekarang hijrah ke Bekasi, Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini hadir bersama kita, yaitu saudari Safinah. Datang malam hari ini. Udah pulang belum? Masih ada. Lakinya datang nggak? Oh ada. Dia datang bersama suaminya Muhammad Arif.
nggak pakai Rahman, nggak pakai Hakim. Mudah-mudahan Safina dan Arif rumah tangganya selalu bahagia, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Udah ngisi Safina? Oh iya, insyaallah mudah-mudahan ini berkahnya majlis, berkahnya burdah, berkahnya Imam Busiri, insyaallah mudah-mudahan dikasih keturunan yang solehin, solehat, amin ya rabbal. Juga dimohon dibacakan untuk almarhum Bapak Muhammad Yunus bin Ali, Ibu Suhana binti Said, Ibu Fatimah binti Hamli, Ibu Fatimah binti Ustadz Ghazali. Mudah-mudahan almarhum minal marhumat diterangi makamnya oleh Allah Subhanahu wa taala bil qabul ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saudara-saudariku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, kajian fikih kita di bab terakhir seputar sujud. Insyaallah nanti kita akan melengkap sejenak karena sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi fikihnya akan kita bahas tentang seputar ibadah puasa Ramadan. Insyaallah sebelum kita tawakuf kita kasih perbekalan seputar puasa. Mudah-mudahan kita sehat afiat, panjang umur dalam taat dan tetap istiqamah di majelis kita. Amin ya rabbal. Jadi bab tentang sujud di bagian akhir. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat sujud. Ada berapa syaratnya? Sab'atun, ada 7. Ini persyaratan mutlak untuk sujud ada 7. Saya mengingatkan kembali. Pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud dengan 7 anggota. Ini syaratnya sujud. Nanti 7 anggotanya kita bahas setelah ini. Yang pertama tuh syarat dari sujud dengan 7 anggota. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna jabhatuhu maksyufatan. Sujud ini keningnya harus terbuka. Ya. Ada yang boleh ditutup, ada yang boleh dibuka, ada yang wajib terbuka, di antaranya kening. Ya, jabhah. Jadi kalau laki-laki ada 1-2 helai rambut masih sah, tapi kalau perempuan nggak sah karena perempuan rambutnya adalah aurat, ya. Tapi kalau laki-laki semua rambutnya menutupi jidatnya pada saat sujud maka tidak sah sujudnya itu, ya. Ini harus terbuka tanpa adanya penghalang. Kemudian yang ketiga, wa tahmulu bi ra'sihi, ditekan itu kepala. Jadi jangan sujud cuman begini doang. Kecabuk-cabuk jangan. Paling tidak ketika kita taruh ini kapas, ya, kapasnya melepes, ya. Jadi kudu ditekan kepalanya. Kemudian wa adamul huyyi li ghairi, tidak punya maksud tujuan lain kecuali sujud. Jadi enggak ada itu sekalian ngambil anak atau sekalian mindahin anak itu sujud, enggak boleh. Semata-mata niatnya menyengaja hanya untuk sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Sujud tidak boleh dengan sesuatu yang bergerak. Ya. Jadi andai kata dia pakai imamah, ya. Andai kata dia pakai imamah, maka imamahnya harus diginiin pada saat dia sholat. Jadi nggak boleh tuh imamah begini. Iya. Sehingga pada saat dia sujud bukan bukan jidatnya, bukan jabhanya, tapi apa? Imamahnya nggak boleh, ya, nggak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak. Atau dia pakai ghutrah. Jadi ada yang namanya imamah, ada yang namanya ghutrah tuh yang perempuan pakai jilbab gitu. Nah, jadi nggak boleh tuh. Andai kata dia sujud terus ketutup tuh dengan kain ghutrahnya itu, nggak boleh. Atau dia pakai sorban pada saat dia sujud. Pada saat dia sujud, dia sekalian nih. Ini kan sorban bergerak nih. Ya, dia sekalian sujud begituin tuh. Atau ibu-ibu yang pakai mukena, ya, kemudian mukenanya diapain? Diikut sertakan, nggak boleh. Atau dia pakai apa nih namanya nih? Masker. Ini kan ngikut nih pada saat saya ruku ikut kan?
Pada saat sujud saya beginiin nih buat nyium masker tersebut, nggak boleh. Jadi nggak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak, kecuali kita pakai selampe, sapu tangan, adanya di dalam kantong. Lalu pada saat sujud kita keluarin, kita sujud. Ntar mau diri ambil lagi, boleh nggak? Boleh, nggak ada kerjaan. Ya. Tapi kalau bicara boleh gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak. Ya. Kemudian wartifa'u asafilihi ala alihi. Bagian bawah harus lebih tinggi daripada bagian atas. Bagian bawah kan pinggul kita. Pada saat dia sujud, dia harus lebih tinggi daripada kepala kita. Pada saat sujud. Jadi nggak boleh sujud begini nih, sama rata nih, sujudnya di tembok. Nggak boleh itu. Bagian bawah harus lebih tinggi dari bagian kepala. Jadi kepala kudu di bawah, maaf ya, pantat kita kudu di atas. Nanti saya kasih tahu makna atau filosofi sujud. Kenapa kepala yang kita hormati posisinya berada di bawah pada saat sujud, sedangkan maaf, apa namanya nih, bokong kita, ya kalau bahasa Cinanya pantat, tempat pembuangan kotoran pada saat sujud dia berada di atas. Nanti ada makna atau ada filosofi di dalamnya. Saya kasih quote di episode terakhir nanti. Kemudian watu ma'nina tu fihi, diam sejenak, minimal andai kata diamnya ukuran kita baca subhanallah. Kan kita sujud sunnah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali kan disunnahkan. Tapi andai kata kita cuma baca subhanallah, nah itu udah disebut dengan tuma'ninah, ya, diam sejenak. Lalu khatimatun yang tadi kita baca, penutup, yang dimaksud dengan sujud dengan 7 anggota. A'dha'us sujudi sab'atun, 7 anggota itu pada saat kita sujud. Jadi begitu kita sujud, ini ada 2 versi. Maaf. Ini kudu dipraktekin biar paham. Pada saat kita sujud, kelihatan nggak? Kalau kita sujud, ada orang yang sujudnya begini nih, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ada kan? Dengkulnya lebih dulu turun ketimbang tangan. Ada versi kedua, tangannya duluan, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ada nggak? Ada. Terus gimana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar jidatnya duluan. Allah. Ya. Jadi andai kata kita menemukan orang dia sujud tangannya dulu turun, boleh. Dia nemuin lututnya dulu, boleh. Kalau kondisi kita, kalau dalam bajuri Fathul Qorib itu dengkul duluan memang disunnahkan gitu. Tapi andai kata kita menemukan ada teman atau saudara kita, dia tangannya duluan pada saat sujud sami Allahu liman hamidah, duluan dia tangannya, boleh. Atau dia mendahulukan dengkulnya, ya lututnya, itu juga boleh. Yang kagak boleh dia mendahulukan kepalanya. Ya. Nah, 7 anggota tersebut, yang pertama jabhah, yang pertama jidat. Ya, ingat nih, ini kudu terbuka nih. Jadi hati-hati perempuan kalau dia pakai apa namanya mukena, liatin jangan sampai ada 1-2 helai rambut. Karena kalau ada 1-2 helai rambut bukan ukuran rambutnya, tapi ini aurat bagi wanita, maka tidak sahlah sholatnya dia. Itu yang pertama. Wabutunul kaffaini, nih yang disebut butun, bagian dalam telapak tangan. Kalau ini namanya zohir, kalau ini namanya batin. Makanya maaf, pada saat kita selesai wudhu, maaf, ini bukan porno ya. Pada saat kita selesai wudhu, umpama kesenggol kemaluan kita dengan telapak tangan yang ini, itu nggak batal. Kan salah satu yang membatalkan wudhu ketika tangan kita menyentuh
bagian depan dan bagian belakang kita. Tapi kalau kesenggolnya menggunakan telapak yang ini, itu tidak membatalkan wudhu kita. Tapi kalau kesenggolnya dengan telapak tangan yang dalam, butun namanya atau batin, maka ini batal. Jadi begitu umpama kalau ente kesenggol pakai begini nih, batal. Lagi pakai dikucek-kucek, nah itu lebih batal. Ya, biar kudu jelas. Emang fikih kudu begitu ngejelasinnya, biar detail, biar jelas. Ya, jadi ini nih, ya, dua telapak tangan yang bagian dalam. Warukbatani, kemudian dua lutut. Jadi nggak boleh sujud lututnya menatu. Nggak boleh. Tentang jagoan sujudnya nyingkrik, wah jangan. Kemudian as-sabi'ir rijlaini, kemudian dua telapak kaki ini. Kalau memang sanggup untuk diginikan lebih bagus. Nih, biar posisi ngadap ke arah kiblat. Tapi kalau enggak minimal ujungnya begini. Ya, nggak boleh begini. Ya. Jadi andai kata kaki itu nggak boleh begini nih. Jadi kudu bisa, kalau bisa kudu begini nih, biar semuanya ngadap ke arah kiblat. Tapi kalau nggak bisa, minimal begini. Yang nggak boleh begini, apalagi kakinya diangkat begini. Itu lebih nggak boleh lagi. Ya, itulah yang disebut 7 anggota sujud. Wajib kita tahu, wajib kita pahami. Kalau 7 ini kurang, maka nggak sah sujud kita. Kalau nggak sah sujud kita, maka nggak sahlah sholat kita. Terakhir, karena ini bagian sujud adalah episode terakhir, yang jadi pertanyaan, kenapa kepala ini sesuatu yang dihormati? Pada saat sujud dia berada di bawah, sedangkan tempat pembuangan kotoran kita dia posisinya berada di atas pada saat sujud. Kepala hormat nggak? Dihormatin nggak? Dihormatin. Di Indonesia itu kalau udah urusan kepala lain cerita. Kita bercanda di tepak pundak masih terima, ya kan? Tapi kalau udah urusan kepala, ditempelin kepala kita, wah, mencak kita. Ngeluarin dalil lagi, 3,5 liter nih. Wah, bukan beras pansos. Iya kan? Tapi kalau di Arab, main pala tuh udah biasa. Di main pala tuh udah biasa. Main kepak-kepakan tuh udah biasa kalau di sono. Tapi kalau di sini sesuatu yang apa? Merasa ini sesuatu yang dihormati, ya kan? Maka kalau bercanda mainannya pala, kadang-kadang banyak kita yang nggak terima, betul nggak? Ya, karena sesuatu yang dihormati ini paling tinggi. Tapi yang jadi pertanyaan, di saat dia sujud, dia posisinya berada di bawah. Di bawah apa? Di bawah tempat pembuangan kotoran kita. Ini menandakan, hei manusia, Anda jangan sombong. Sebab kepala ini kadang-kadang kita mendongak, yang membuat kita menjadi apa? Angkuh, menjadi sombong. Dan sombong itu merupakan apa? Merupakan dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Khaliknya. Jadi bicara dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Khalik itu bukan dosa zina, bukan dosa minum minuman keras. Sekalipun minuman keras merupakan dosa besar. Al-khamru ummul khaba'is, yang kemarin kita ngeri-ngeri sedap ya. Kalau sampai apa? Sampai ditandatanganin, sampai dilegalin, Masya Allah. Sampai dilegalkan itu minuman keras, khamr. Aduh, mau jadi apa ini negara? Sebab kata Nabi, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu bapak moyangnya kejahatan. Saya mau cerita, satu hari ada orang ahli ibadah, terperangkap dia masuk ke rumah Jablay. Tahu Jablay? Masuk terperangkap ke dalam rumahnya PSK, pekerja seks komersial. Ini orang ahli ibadah. Akhirnya apa? Begitu dia terperangkap, dia minta keluarkan aku dari tempat ini, jangan sampai ada fitnah. Karena cuma dia berdua-duaan doang, dua-duanya normal. Sekalipun yang satu ahli ibadah, tapi kan dia juga manusia ya. Akhirnya kata ini pelacur apa? Kamu nggak bisa keluar dari rumah ini
Sebelum kamu memenuhi dari 3 syarat, 1 saja kau penuhi, silakan kau keluar. Apa syarat yang pertama? Dia minta 1, maaf. Dia bilang apa? Setubuhi aku. Ini orang soleh, ini ahli ibadah ngomong begini, dosa zina itu besar, saya nggak mau melakukan itu. Saya nggak akan pernah mau melakukan persetubuhan sama orang yang bukan halal buat saya. Saya nggak mau, nolak dah dia. Ya udah, kalau nggak mau ya syarat yang pertama, syarat yang kedua deh. Ternyata ini pelacur punya anak baik, bunuh itu anak. Setelah kau bunuh, silakan kau keluar dari rumah ini. Ini lebih besar lagi, dosa apa? Dosa membunuh. Apalagi yang dibunuh bayi yang tidak berdosa. Dia nggak mau, nolak. Ada syarat yang ketiga katanya. Kalau gitu, di depan ini ada arak, di depan ini ada khamr. Minum saja, 1 teguk saja. Kalau kau sudah minum 1 teguk, silakan kau keluar dari rumah ini. Ini orang soleh, ini orang ahli ibadah, nggak pernah yang namanya menenggak minum minuman keras, ya kan? Cuman dia pikir gini, dia bisa penuhi dari 3 syarat. Dia pikir yang paling ringan apa? Minum khamr, toh cuma seteguk doang. Akhirnya diambil keputusan, nih orang ahli ibadah, dia ambil itu khamr, dia minum 1 teguk. Tapi dari 1 teguk itu membuat apa? Rusak dia punya akal. Begitu dia rusak punya akal, yang terjadi apa saat itu? Itu perempuan langsung dizinahi. Begitu sedang berzina enak-enaknya, anak kecil nangis, doak-doakan. Akhirnya apa? Orang lagi enak, diambil pisau dibantai saat itu. Cuman gara-gara khamr, akhirnya dia berzina, akhirnya dia membunuh. Makanya nauzubillah kalau sampai ini dilegalkan. Lagi orang yang suka minum minuman khamr, nggak ada kerjaan, botol dicekekin. Salah apa sih dia? Maka dari itu, kepala yang merupakan sesuatu yang kita hormati pada saat sujud, posisi berada di bawah. Agar apa? Agar kita tidak sombong dalam hidup. Karena sombong adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Khalik. Siapa pelakunya? Adalah iblis alaihi laknatullah. Dia sombong, padahal iblis abid ahli ibadah. Cuman lantaran dia kagak mau sujud sama Nabi Allah Adam, merasa dirinya lebih hebat ketimbang Adam, akhirnya karena kesombongannya Allah usir dari sorga. Ini iblis yang tadinya udah jelas-jelas di sorga, gara-gara sombong diusir keluar sorga. Kita yang belum tentu masuk sorga, sombong mau masuk sorga bagian mana? Ya kan? Iblis tuh udah enak-enakan, paling enggak dia udah pernah ngerasain sorga. Sombong, Allah keluarin dari sorga. Kita yang belum tentu masuk sorga, sombong. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu ini salah satu hikmah kenapa kita sujud. Bagian bawah itu, bagian tempat pembuangan najis itu lebih besar, lebih tinggi daripada kepala kita, agar kita tidak sombong di dalam kehidupan yang sementara ini. Lagi pula apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan? Jabatan sementara, ilmu cuma titipan dari Allah, harta apalagi. Maka dari itu hidup tuh nikmat, hidup tuh akan terasa tenang ketika kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, tidak ada sombong di dalam dirinya. Nanti itu mobil satu demi satu pergi, bahkan habis semua, dia tidak sedih sama sekali. Itulah tukang parkir. Mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, dia nggak sombong tuh. Iya, gue juga ngerti mobil orang. Tapi ada pelajaran dong. Ini tukang parkir hanya dititipi, bukan memiliki. Hidup itu kan isinya titipan. Allah titipkan anak, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan apalagi harta, benda, semua titipan. Satu saat yang namanya dititipi pasti akan diminta sama siapa? Sama yang memiliki, sama yang menitipi barang itu ke kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita tidak termasuk
dan terjangkit penyakit sombong yang pada akhirnya akan membahayakan diri kita tidak hanya di dunia tapi sampai di hari kiamat. Nauzubillah min. Allah selamatkan hidup kita fid dunya wal akhirah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita baca Fatihah sekali lagi pada hari Sabtu yang lalu. Suami dari Ustazah Nur Tifliya Zain, yaitu Bapak Ahmad Yani bin Haji Sanwani, telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterangi makamnya oleh Allah, diangkat derajatnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sepanjang hidupnya di dunia menghantarkan beliau mendapatkan tiket syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita akhirkan majelis kita, kembali kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam hari ini juga saya menerima 300.000 rupiah untuk yatim Yayasan Al-Kalam dari saudari Dona Ferika Muzak. Beliau ini pengurus dan sekretaris di yayasan kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah selamanya. Mudah-mudahan Dona diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi cita-citanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga saya menerima transfer dari Migas Kuningan sebesar 500.000 rupiah untuk yayasan kita. Insyaallah mudah-mudahan jadi manfaat dan bisa kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Insya. Saya baru dapat informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat Ibunda Haja Aliyah binti Haji Asni, istri almarhum Kiai Haji Syafi'i Junaidi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangi alam barzahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah salawat dan wasilah kita selalu membaca burdah, Allah izinkan kita bisa ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah izinkan kita bisa ziarah ke Imam Busiri di Alexandria, Mesir nanti. Insya Allah. Fadhal.